Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Masih lanjutan yang kemarin, yang temanya kenapa kita selalu merasakan resah dan gelisah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Video yang kemarin, faktor utamanya adalah kita terlalu tinggi berharap. Sekarang faktor yang kedua, yaitu kita sering merasa diri kita ini hebat, diri kita ini mulia, diri kita ini lebih dibandingkan dengan orang lain. Masih saya ambil contoh di proyek. Oh ya, saya disclaimer dulu ya. Ini proyek daerah Purwakarta. Di saat itu Purwakarta cuacanya seperti itu. Dari pagi sampai siang panas. Tahu-tahu dadak-dadakan turun hujan. Makanya proyek saya bukannya selalu ya, banyak yang minus karena tertimpa hujan. Waktu itu saya belum paham. Setelah paham, alhamdulillah plus terus, dapat sisa terus. Oh ya, ini temanya diri kita merasa lebih dari orang lain ya. Kenapa saya jadikan ini adalah faktor utama juga. Saya ambil konsepnya seperti ini. Sehebat-hebatnya seorang anak manusia, pasti ada kekurangannya. Sepinter-pinternya seorang anak manusia, pasti ada yang belum diketahuinya. Nah, itu konsep yang saya ambil, makanya saya masukin. Dulu ya di awal-awal proyek lah, waktu saya belum paham situasi Purwakarta ya, ada seorang tukang yang saya angkat jadi kepala tukang karena dia cerdas, maka saya angkat. Dulu saya selalu menyepelekan dia. Pikiran saya selalu bilang begini, alah kamu tahu apa sih? Saya udah lama di bidang proyek. Nah ini nih, karena merasa diri saya ini hebat, saya tidak mendengarkan teori-teori mereka. Saya tidak pernah mendengarkan konsep-konsepnya mereka. Justru saya selalu memaksakan konsep saya untuk dikerjakan oleh mereka. Karena
keyakinan saya inilah proyek selalu minus. Begitu saya merenung, ya setiap tengah malam lah saya merenung. Nah, ini yang saya angkat jadi kepala tukang mendeketin saya. Bilangnya gini, "Kenapa bos? Kok ngelamun? Ini gimana ya caranya?" Nah, ini bos yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Saya tunggu pasti suatu saat nih si bos merasa bertemu dengan titiknya. Ini bos yang saya tunggu-tunggu, bos. Kapan si bos bilang saya harus bagaimana? Kapan si bos bilang saya harus bagaimana? Akhirnya malam ini juga, bos. Nanti bos, saya bikinin kopi dulu ya. Masih ada kan bos kopi? Ada. Dulu saya setiap proyek kan selalu nyetok kopi sama beras. Selang berapa menit kopi jadi wedang kopi. Bos, kita sambil menikmati wedang kopi, bos. Cuma saya gak punya temannya wedang kopi nih, bos. Ini tenang, saya ada stok. Saya keluarin 2 bungkus. Sebungkus untuk saya, sebungkusnya lagi untuk beliau. Sambil ngobrol, akhirnya ide-idenya beliau tentang proyek di Purwakarta keluar semua. Saya tampung, saya telaah, saya analisa. Ternyata dia bukan pinter. Beliau itu nggak pinter loh, tapi beliau itu cerdas. Ternyata saya ini yang pinter. Ternyata saya tidak cerdas. Karena orang pinter itu kan berpatokan kepada teori. Teori, praktekkan. Kalau orang cerdas, praktek dulu baru ketemu teori. Begitu ide-idenya keluar, beliau cuma tersenyum melihat wajah saya berseri-seri lagi. Oh iya, usia beliau tuh beda 3 tahun dengan saya. Waktu itu usia saya masih 45, dia udah 48. Makanya setelah saat itu saya bilang bukan dia lagi, tapi beliau. Karena lebih tua dari saya. Ya udah, ujar saya nih kepada beliau. Mulai besok kamu jadi kepala tukang. Udah, nggak usah pakai mandor-mandoran lah. Saya lantik kamu jadi kepala tukang. Semua urusan tukang, semua urusan gambar ini, kamu yang pegang. Tapi bos, udah nggak usah tapi-tapi. Gaji kamu 2 kali lipat dari tukang. Waktu itu saya bayar tukang masih 125. Saya bayar dia 210. Kenapa hitungannya tanggung? Kenapa ada 10 ribunya? Itu 10 ribunya saya stokin ke dia untuk beli pulpen, beli kertas, atau beli buku. Nah itu, jika buku masih ada ya berarti jatahnya dia buat nama-namain beli udud lah. Dari situ saya mulai merenung. Ternyata kepintaran jauh
di bawah dibandingkan dengan kecerdasan. Mulai saat itulah saya dulunya ogah-ogahan kotor, cuman nunjuk, ini ntar kerjain. Setelah beliau jadi kepala tukang, saya terjun langsung ikut di proyek itu, dan saya pun setiap Sabtu dapat bayaran. Berarti saya gaji tukang, saya juga gaji diri saya sendiri. Lucu ya. Saya belajar tentang kecerdasan tapi dibayar gitu. Dibayar oleh diri saya sendiri. Berawal dari situlah saya mulai sering menganalisa dari hasil praktek di lapangan, praktek di proyek. Saya udah nggak pakai rumus-rumus lagi, saya ikutin kepala tukang. Bos kalau ngitung ini begini, bos kalau ngitung ini begini. Akhirnya saya lebih cepat perhitungannya dibandingkan dengan pakai rumus-rumus teori di buku waktu zaman dulu. Apa sih pesan moralnya di sini? Pesan moralnya adalah selama kita masih mengagung-agungkan diri kita sendiri, selama kita masih meninggikan diri kita sendiri, selama masih diri kita ini mendewa-dewakan diri kita sendiri, maka hidup kita pun akan jalan di tempat. Setelah lelah jalan di tempat, pasti akan nyungsep jatuh. Beda orang jalan di tempat dengan jalan santai ke depan, beda. Coba praktekkan, berat mana jalan di tempat atau jalan biasa ke depan. Itu yang saya dapat. Selama diri kita ini masih menganggap rendah orang lain, selama diri kita ini masih menyepelekan pendapat-pendapatnya orang lain, maka kita pun selama itu juga akan berjalan di tempat sambil menunggu dalam penantian kita terpuruk nyungsep. Nah, itu yang saya dapat. Oke. Untuk para penyimak video ini, setelah menyimak video ini, marilah kita merenung. Haruskah kita bertahan dengan merasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain? Ayo kita merenung bersama-sama. Setelah merenung, saya pun akan tutup videonya. Saya hanya bisa berucap, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup
dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.